Jenis kalimat berdasarkan susunan. Kalimat atau sentence itu sendiri adalah suatu konstruksi gramatikal yang mengandung suatu pikiran yang utuh. Nah, sentence terbentuk dari satu atau lebih clause atau rangkaian ini ya, di mana paling tidak ada satu independent clause terdiri dari subjek predikatnya saja, dan mungkin ada yang lain seperti dependent clause juga ya, yang tidak bisa berdiri sendiri, terdiri dari kata sambung, subjek, dan predikat. Nah, minimal sentence diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh full stop atau titik, exclamation mark, tanda seru, dan question mark, tanda tanya. Nah, tanda-tanda atau tanda baca pengakhirnya ya kebanyakan 3 ini, baik di Indonesia maupun bahasa Inggris, sama titik, tanda seru, tanda tanya. Berdasarkan susunannya sendiri ada 4, teman-teman. Yang pertama, simple sentence. Simple sentence merupakan tipe kalimat bahasa Inggris yang paling mendasar karena hanya terdiri dari satu independent clause. Intinya di sini ya kalimat sederhana terdiri dari subjek predikatnya saja tanpa adanya si kata sambung. Contoh kalimat simple sentence. Water boils at 10 degrees Celsius. Nah, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius tanpa ada kata sambung di dalamnya. Contoh yang kedua, the train leaves in 10 minutes. Kereta akan pergi dalam 1 menit. Nggak ada juga kata sambungnya, teman-teman. Contoh yang ketiga, the chair is big. Kursi itu besar. The door is opened by me. Pintu itu dibuka oleh saya. Jadi meskipun ada aktivitas, tidak ada aktivitas, baik yang melakukan si subjek maupun tidak si subjek yang melakukannya, ketika hanya terdiri dari minimal subjek dan predikat, dia si simple sentence. Yang kedua, compound sentence. Compound sentence merupakan tipe kalimat yang terdiri dari 2 atau lebih independent clause yang dihubungkan oleh coordinate conjunction, van Boys, correlative conjunction, both and, atau conjunction yang berpasangan. Berbeda dengan coordinate conjunction tadi yang berdiri sendiri-sendiri kata sambungnya atau conjunctionnya. Correlative conjunction berpasangan both dengan and, not only dengan but also, either dengan or, neither dengan nor. Untuk contohnya, juga bisa dihubungkan oleh semicolon atau titik koma. Biasanya maknanya setara dengan coordinate conjunction atau van Boys. Conjunctive adverb juga bisa, beside, furthermore, hence, however, instead, nevertheless, so, then, therefore, dan lain sebagainya. Nah, mereka bisa dianggap si compound sentence. Jadi ada subjek predikat dihubungkan oleh kata sambung ya ini coordinate conjunction sampai conjunctive adverb ke subjek predikat yang lain. Nah, contoh pola mudahnya ya ini subjek, verb, object, adverb. Kalau ada conjunctionnya yang di atas, tengah kebanyakan ya, terus dihubungkan ke kalimat yang lain, subjek, verb yang lain. Contoh, I like coffee but it's affect my ability to sleep. Saya suka kopi tapi itu mempengaruhi kemampuan saya untuk tidur. Kata tapi sebagai penghubung antara kalimat saya suka kopi atau I like coffee dengan kalimat yang lain it's affect my ability to sleep. Itu mempengaruhi kemampuan saya untuk tidur. Contoh yang kedua, I'm going to my cooking rice. And then I am meeting my friends at the bookstore. Saya akan pergi ke kelas memasak, kemudian saya akan
bertemu dengan teman di toko buku. And then boleh, then saja langsung boleh sebenarnya teman-teman ya. Itu tidak berpasangan, hanya satu sebenarnya. Contoh yang ketiga, not only does she drinks water, but also she eats some food. Tidak hanya dia minum jus, tetapi juga dia makan makanan. Nah, hati-hati untuk yang berpasangan ketika menghubungkan kalimat dengan kalimat seperti ini. Biasanya yang satu ditaruh depan sendiri, yang satunya antara kalimat dengan kalimat. Tapi adakah aturan tertentu ya teman-teman? Bisa difahami not only, setelah not only ada kata kerja, terus subjek, ada kata kerja lagi. Nah, polanya sebenarnya seperti itu untuk conjunction yang berpasangan. Yang kedua ada complex sentence. Complex sentence adalah tipe kalimat bahasa Inggris yang terdiri dari satu independent clause dan satu atau lebih dependent clause berupa adverbial clause, adjective clause, atau noun clause. Kebanyakan polanya sebenarnya mirip dengan complex atau compound conjunction sebelumnya ya. Tapi ada juga yang jatuhnya langsung conjunctionnya setelah kata benda. Jadi itu tergantung klausa apa yang kita gunakan. Bisa juga enggak conjunctionnya ditaruh depan, bisa. Berbeda dengan si compound conjunction tadi. Contoh, I didn't buy the car because it was too expensive. Saya tidak membeli mobil itu karena terlalu mahal. Nah, di sini kalimat independent clause-nya saya tidak membeli mobil itu. Nah, dijelaskan oleh karena terlalu mahal, because it was too expensive. Dia diambil dari adverbial clause. Dari jenis itu ya, dependent clause-nya. Yang kedua, he's buying a house that needs repair. Dia akan membeli rumah yang membutuhkan perbaikan. Diambil dari adjective clause. Nah, yang selanjutnya ada I know who takes your book. Saya tahu siapa yang mengambil bukumu. Sekarang diambil dari noun clause. Yang mana? Noun clause-nya who takes your book. Nah, itu ada pembahasan yang tersendiri ya mengenai klausa-klausa di atas. Kita lanjutkan. Yang keempat ada compound complex sentence. Sebenarnya di sini compound complex sentence merupakan tipe kalimat hasil kombinasi antara compound sentence dan complex sentence. Jadi ada conjunction si kompleks, ada si compound juga. Contoh, my father who works as a consultant doesn't make much money. Therefore, he sells stuff on the side. Ayah saya yang bekerja sebagai konsultan. Nah, yang bekerja sebagai konsultan, who works as a consultant, itu adalah complex sentence, teman-teman. Tidak menghasilkan banyak uang. Nah, karena itu beliau menjual barang-barang ya sebagai sampingan. Therefore, he sells stuff on the sidewalk, itu adalah compound sentence. Contoh yang kedua, he told me that he would call me when he got home, but he never did. Dia mengatakan pada saya, bahwa dia akan menelpon saya. Bahwa dia akan menelpon saya itu adalah complex conjunction, complex sentence yang diawali complex conjunction yaitu that. Setelah itu ada complex sentence lagi, when he got home, dan setelahnya ada compound sentence, but he never did. Nah, di situ gabungan ya, bisa jadi compound sentence-nya satu, complex sentence-nya satu, sebenarnya ada simple sentence juga ya yang awalnya yang independent clause-nya. Kalau yang compound sentence, complex sentence terutama, dia kan hanya independent clause yang tidak bisa berdiri sendiri.
Thanks for watching.